Berapa zakat fitrah dikeluarkan? Zakat fitrah dikeluarkan 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu segenggam kurang lebihnya. Jadi 4 genggam. 1 sok itu kalau kita menghitung antara 6 on sampai 7 on. 6 sampai 6, sebagian mengatakan 6,4, ada sebagian 6,7. 6,4, 6,7 kurang lebihnya. Ada yang mengatakan 6. 1 mud ada yang mengatakan 6 on, ada sampai mengatakan 6,4, mengatakan 6,7. Selama ini kami ambil yang agak banyak, hati-hati saja. Tapi kalau ada yang mengambil 6 on juga sah-sah saja. Nah, kemudian dikalikan 4. Anggap saja 6, berapa kali 4. Kurang lebihnya berapa? 2,5 kilo. Selama ini yang kita lakukan 2,5 kilo. Ya. Jadi 1 sok itu adalah kurang lebihnya 2,5 kilo. Kalau kita dengan sukarela menambahkan, oke lah. 2,8, 2,9 atau 3 kilo itu boleh saja. Tapi jangan dipaksa orang lain untuk mengeluarkan 3 kilo, sebab memang bukan 3 kilo ukurannya. Nah, ini. Dan ingat, zakat fitrah adalah memang sebegitu. Nggak boleh, nggak berubah. Biarpun orang kaya pun tetap 2,5 kilo. Nggak boleh mentang-mentang orang kaya datang lalu membayar zakat fitrah, kita bilang, wah zakatmu adalah 1 kuintal. Nggak ada. Tetap 2,5 kilo. Nah, itu adalah berat. Kemudian, apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah makanan pokok yang kita makan dari kualitas yang sama dengan yang kita makan. Makanan pokok kita adalah misalnya beras, maka kita mengeluarkan beras sesuai dengan yang kita makan beras tersebut. Lebih bagus, lebih baik. Kalau di bawahnya nggak sah. Jadi itu minimal apa yang kita makan, beras yang kita makan ukurannya beras seperti itu. Kalau beras misalnya selama ini beras apa yang beras itu yang kita makan adalah yang kita keluarkan zakat. Kemudian dan lebih baik dalam mazhab kita Imam Syafi'i dikeluarkan barang makanan pokok seperti itu. Jangan diganti dengan uang menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Dan itu menurut jumhur ulama termasuk mazhab Imam Malik dan juga mazhabnya Imam Ahmad mengatakan tetap dengan makanan pokok itu. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah boleh diganti dengan uang. Maka kita pun juga boleh mengikuti karena Imam Abu Hanifah adalah orang besar. Maka menurut mazhab Imam Abu Hanifah boleh mengeluarkan zakat dengan dinilai harganya. Tapi menilai harga tersebut tetap harus hati-hati, jangan berlebihan. Artinya ya, misalnya kalau 1 kilo beras itu harganya misalnya berapa sekarang? 10.000. Berarti ya cuman berapa? 25.000. Jangan mentang-mentang langsung 50.000, nggak sah, kecuali kita sampaikan bahwasanya untuk hati-hati ibu rela aslinya zakatnya adalah cuma 25.000. Selebihnya ibu mau nambah silahkan. Oh, kalau orang seperti itu boleh saja orang nambah. Ini adalah masalah hitungan masalah kilo berat yang akan kita berikan untuk fakir miskin ya. Untuk masalah zakat fitrah. Jadi setelah kita tahu sebaiknya seperti dalam mazhab Imam Syafi'i sebaiknya dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Kemudian di mana dikeluarkannya? Sebaiknya dikeluarkan di tempat orang yang mengeluarkan zakat itu berada. Kalau kita tinggal saat ini di Cirebon, biarpun saya orang militer misalnya, atau orang Bandung, pas hari raya itu tinggal di Cirebon, maka sebaiknya kita keluarkan di Cirebon. Apakah boleh dipindah ke tempat lain? Memang perbedaan di antara para ulama, dan itu sebagian tegas nggak bisa. Sebagian mengatakan boleh-boleh saja, apalagi di saat ada darurat, mungkin di tempat kita tinggal tidak terlalu membutuhkan, tapi ternyata orang di luar sana sangat membutuhkan, maka kita pindah zakat fitrah kita ke tempat orang lain, ke kampung lain. Ini bab memindah zakat, ini pembahasan khusus. Akan tapi kita ambil kalimat pemahaman yang mudah saja deh. Karena barangkali ada seorang anak sekolah, anaknya ada di pondok, atau anak tinggal di kota yang berbeda, maka bisa saja mengeluarkan zakat ya untuk orang yang jauh. Misalnya kita di Cirebon, anak kita ada di Bandung, maka boleh saja anak kita mengeluarkan zakat fitrah di Cirebon. Padahal sebaiknya memang dia mengeluarkan zakat fitrah di Bandung karena dia tinggal di Bandung. Tapi kita mengeluarkan di Cirebon nggak apa-apa, boleh. Nah, kemudian di saat mengeluarkan di kota yang lain, nah ini yang harus hormati masalah niatnya. Anak kita tinggal di Cirebon, kita punya anak tinggal di Bandung. Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Kita bisa mengeluarkan zakat di sini di Cirebon
Tapi saya sebagai seorang bapak sifatnya menjadi wakil. Nggak boleh begini, langsung saya ambilkan duit, saya belikan beras 2,5 kilo, langsung saya berikan kepada panitia. Nggak begitu. Tapi harus ada penyerahan daripada sang anak. Abah, jadi kita begini, nak, ini ada beras untukmu, nak, saya berikan kepadamu untuk zakat fitrah. Langsung seorang berkata, iya bah, saya wakilkan abah deh untuk bagi-bagi. Saya wakilkan abah untuk bagi sana. Maka sah yang demikian itu. Tapi kalau tiba-tiba kita sebagai seorang bapak langsung mengeluarkan zakat tanpa ada izin dari anak kita sendiri, karena anak sudah dewasa. Ini bukan anak kecil yang kita bahas. Kalau anak kecil suka-suka, ya abahnya mendoakan. Anak yang sudah dewasa yang seharusnya bisa mandiri, kalau kita ingin mengeluarkan zakat untuk anak kita yang sudah dewasa, maka harus ada izin dari anak tersebut. Kenapa? Kalau tanpa izin gak sah. Nah ini seputar nama apa, zakat fitrah ya. Kemudian hati-hati, kemudian diberikan kepada siapa? Utamakan diberikan kepada fakir miskin ya. Bukan diberikan kepada ustadz, bukan diberikan kepada, bukan untuk membangun masjid dan seterusnya. Yang membangun masjid orang kaya, jangan bebankan ke orang fakir. Jangan sampai harta orang fakir kita grogoti saja. Nah, orang fakir, jangan sampai harta orang fakir kita grogoti, yaitu jatah orang fakir kita gunakan untuk bangun masjid dan sebagainya. Maka zakat fitrah hendaknya diserahkan kepada yang berhak, yaitu orang fakir, orang miskin. Nah, mereka itu membutuhkannya. Apa kita tega lalu tiba-tiba uangnya yang mereka nanti kita gunakan untuk bangun masjid? Mana hati nurani kita? Mana iman kita?